Every day, Unilever does good for communities across America. Every squeeze, every smile, every drop, every style, every spray, every bubble, every day. Dove, Suave, and Hellmann's donate everyday products to local communities. Everyday you does good. Unilever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Paralel 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu motivasi kinerja karyawan PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Iqbal Zulfikar Rahman, lalu ada Amanda Pramesti Putri, lalu ada Oktavianti Kurniasari, dan yang terakhir Ferdi Firmansyah. Pengertian motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuannya. Kekuatan motivasi kerja karyawan untuk bekerja secara langsung tercermin pada seberapa jauh upayanya bekerja keras untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Terdapat 8 indikator motivasi kerja yang terdiri dari daya pendorong, kemauan, kerelaan, membentuk keahlian, membentuk keterampilan, tanggung jawab, kewajiban, dan juga tujuan. Di video ini, kami akan membahas motivasi kinerja karyawan PT Unilever Indonesia. Sebelum itu, mari kita lebih mengenal PT Unilever Indonesia itu sendiri. Sejarah PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Terbuka berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Awalnya bernama Lever Zip Fabriken NV yang beroperasikan di Batavia dan berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka pada tahun 1980 dan go public, menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer products yaitu home and personal care serta foods and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lain-lainnya. Perseroan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Anugrah Lever dalam likuidasi. Kepemilikan perseroan ini sebesar 100%. Sebelumnya adalah perusahaan patungan untuk pemasaran kecap yang telah konsolidasi, dan PT Technovia Lever. Kepemilikan perseroan sebesar 51%, bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Perseroan ini menerima banyak penghargaan semenjak beroperasi. Di antaranya adalah Special Award for Total Productivity Maintenance Achievement 2005 Walls Ice Cream Factory, dan lain-lainnya. Perseroan ini memiliki 6 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jakarta. Dan sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang luas. Keempat pilar program CSR ini yaitu lingkungan, nutrisi, higiene, dan pertanian berkelanjutan. Program CSR termasuk antara lain kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi mulut oleh Pepsodent, program pelestarian makanan tradisional oleh Bango, serta program memerangi kelaparan untuk membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi oleh Blue Band. Selain itu, PT Unilever Indonesia Terbuka mengelompokkan produk mereka ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama Home Care and Hygiene, 2 Foods and Ice Cream, dan yang ketiga Personal Care. Selanjutnya, bagaimana PT Unilever Indonesia memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja? Dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan dan memuaskan pelanggan, maka kinerja karyawan perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat, pemerintah, maupun swasta.
Adanya persaingan global dalam kebebasan perdagangan membuat sebagian besar perusahaan harus ikut berjuang untuk tetap dapat melakukan operasional perusahaannya atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Unilever dan juga perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia masih belum memiliki penilaian kinerja yang terintegrasi, yang ada baru performance apresial saja. Sistem performance management yang baik seharusnya memiliki performance planning dan coaching saat proses berlangsung, serta performance review. Kondisi tersebut sulit dicapai di Indonesia karena budaya di negeri ini kurang akrab dengan adanya aspek kesetaraan antara atasan dan bawahan. Padahal, performance management yang terintegratif dapat berlangsung di luar negeri karena adanya aspek kesetaraan antara atasan dan bawahan, sehingga mereka dapat berinteraksi dalam menentukan target yang harus dicapai. Di Unilever, aspek tawar-menawar target baru berlaku di level direktur. Belum berlaku untuk kepala departemen ke bawah. Jadi, performance planning yang efektif memang belum berjalan. Dengan adanya suatu hasil observasi ini yang dapat mengevaluasi kinerja karyawan tersebut, diharapkan perusahaan, khususnya PT Unilever, dapat mengantisipasi dan mengadakan pencegahan terhadap beberapa faktor tersebut, sehingga dapat menanggulangi kinerja buruk yang dapat terjadi pada karyawan mereka sewaktu-waktu. Hal ini diterapkan guna mendapatkan hasil pencapaian produksi perusahaan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan para karyawannya. Lalu motivasi PT Unilever kepada karyawan. Yang pertama ada sistem reward. Di Unilever, kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik akan sangat bergantung kepada performa kerja masing-masing karyawan. Unilever memiliki sistem reward yang sangat fair. Ini bercermin dari sistem reward yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Sementara orang yang underperform atau low performer akan memperoleh reward yang juga rendah. Sistem ini membuat setiap manajer di Unilever berusaha memberikan performa terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Proses performance management di Unilever berawal dari rapat Senior Group Directors atau SGD. Dalam rapat ini dibahas proyeksi kinerja selama tahun ke depan, ditambah Key Performance Indicator atau KPI-nya. Hasilnya akan dibawa ke perusahaan masing-masing, yang selanjutnya ditukarkan lagi ke kepala divisi, selanjutnya ke kepala, dan terakhir ke manajer. Kepada para kepala divisi ini, kepala departemen, dan manajer akan diberikan individual performance plan yang harus dicapai plus KPI-nya. Yang kedua adalah program dan pelatihan pengembangan karir yang bermutu. Tak hanya diberi target, karyawan juga rutin diberi coaching dan konseling antara atasan dan bawahan. Setelah memasuki masa penilaian, karyawan bersangkutan bisa menyanggah hasil penilaian atasan jika dirasa tidak sesuai. Semua hal tersebut memiliki form yang lengkap dan tersusun rapi. Rekrutmen merupakan perjalanan awal karir. Setelah calon pemimpin atau future leaders di Unilever ini direkrut, maka akan menjalani Unilever Development Program. Keberanian Unilever untuk menetapkan entry salary yang tinggi juga membuat Unilever dipilih dalam hal sistem remunerasi. Sistem remunerasi perusahaan ini juga dinilai sangat atraktif dan kompetitif, dan mampu memacu karyawan untuk maju dan berkembang. Untuk pengembangan profesionalisme, Unilever memiliki learning program yang komprehensif serta terus memupuk learning culture di perusahaan untuk mendorong orang dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi, di mana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses, maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Untuk mendorong work-life balance, Unilever menyediakan berbagai sarana seperti fasilitas gym, klub olahraga untuk karyawan, nursery room, daycare center, menjelang lebaran, aktivitas rohani dan sosial, dan lain-lain. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta memperhatikan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Selanjutnya, program-program pelatihan karir di Unilever. Program pelatihan tersebut meliputi program pelatihan general skills, leadership skills, professional skills, dan sharing session.
Dari masing-masing program pelajaran tersebut masih memuat beberapa program di dalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali di dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Twitter, dan safety portal di intranet Unilever Indonesia guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan oleh PT Unilever guna menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawannya yang dianggap paling penting. Yang pertama yaitu ada program General Skills atau keahlian umum. Keahlian umum ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT Unilever. Selain itu, General Skill ini juga digunakan untuk melatih dan memberikan training kepada seluruh karyawan perusahaan PT Unilever Indonesia dalam mempraktekkan keahlian umum mereka yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan. Yang kedua yaitu Leadership Skill, atau yang sering disebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin dalam bidangnya masing-masing tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu Professional Skills, merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di dalam perusahaan PT Unilever. Perusahaan memberikan pelatihan ini agar seluruh karyawan perusahaan PT Unilever dapat bekerja dan bertindak secara profesional dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Yang keempat, ada sharing session, yaitu waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan. Selain itu, para pemimpin atau psikolog perusahaan juga dapat memberikan motivasi untuk ikut membangkitkan semangat para karyawan dalam bekerja. Dengan adanya pelatihan atau training tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui program pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, Unilever dalam mendukung dan memfasilitasi karyawan. Dalam bidang atau masalah keselamatan dan kesehatan, perusahaan ini memiliki misi tersendiri untuk menjadi perusahaan dengan tingkat kecelakaan nol. Jadi, perusahaan ini tak kenal kompromi dalam mendukung dan memfasilitasi kesehatan dan karyawan di seluruh operasional perusahaan dengan cara memupuk budaya perilaku aman di kalangan karyawan dan mitra usaha. Semakin berkembangnya perusahaan ini, maka resiko kecelakaan kerja juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran akan keselamatan kerja menjadi semakin penting dalam aktivitas bisnis dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Selama 3 tahun terakhir, melalui kampanye keselamatan From Zero to Hero, perusahaan ini telah meningkatkan kesadaran karyawan dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang-orang lain di sekitar mereka. Yang kedua, pada tahun 2013, perusahaan Unilever ini meluncurkan program BeSafe atau Behavior Based Safety, yaitu sebuah program yang berfokus untuk menanamkan perilaku aman atau safety behavior dalam diri karyawan. Jadi pada intinya, program ini mengacu pada program Behavioral Safety Excellence yang mengharuskan seluruh karyawan perusahaan untuk mematuhi risiko pekerjaan mereka dan untuk selalu berperilaku aman untuk menghindari risiko atau bahaya, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang-orang lain di sekitar mereka. Program BeSafe meliputi pelatihan bagi semua orang, mulai dari pekerja pabrik hingga jajaran direksi. Melihat berbagai kebijakan yang ada dan telah dilakukan oleh perusahaan Unilever tersebut, sangat menunjukkan bahwa PT Unilever ini sangat berfokus pada perbaikan di dalam perusahaan yang berkaitan dengan karyawannya, karena adanya penelitian hal-hal yang mempengaruhi kinerja pada karyawannya. Penjelasan di atas menunjukkan betapa perusahaan Unilever ini sangat memperdulikan kepentingan karyawannya hingga memberikan program-program kebijakan baru yang berkaitan dengan keluhan kinerja karyawan di perusahaan. Usulan kebijakan lainnya merupakan usulan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan refreshing bersama dengan seluruh karyawan dan staf jajarannya untuk saling mengenal lebih dekat serta untuk menyegarkan pikiran mereka agar segar kembali untuk bekerja. Program semacam ini dapat dilakukan kurang lebih sekali dalam setahun dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata terdekat atau agar
terdekat agar hubungan kinerja semakin erat dan dapat memberikan nuansa baru dalam hubungan kerja antar karyawan maupun atasannya. Ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every year